warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami akan menghadirkan 5 narasumber dari berbagai lapisan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu kontemporer. Bagaimana ya menurut beliau? Mari kita saksikan. Izin bertanya mengenai wawasan kebangsaan. Menurut Ibu apa sih wawasan kebangsaan itu? Kalau menurut Ibu pribadi, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia itu beragam, mulai dari agama, budaya, suku bangsa, dan sebagainya. Tahu sebenarnya makna wawasan itu luas gitu ya, tapi kalau melihat dari arti wawasan itu sendiri adalah sebuah pengetahuan atau wawasan kebangsaan itu lebih diartikan sebagai cara pandang atau sudut pandang seseorang dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya. Mungkin itu makna luasnya lebih banyak juga. Wawasan kebangsaan menurut pribadi saya selaku karyawan swasta di suatu perusahaan, dalam lingkungan perusahaan paling saling menghargai antara di lingkungan pekerjaan. Kalau menurut saya, yang saya ketahui bahwa wawasan kebangsaan adalah suatu cara kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga nantinya bisa mencapai cita-cita nasional. Saya wawasan kebangsaan yaitu cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia di mana mengenai diri sendiri dan lingkungannya, terutama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, apa itu bela negara? Menurut saya bela negara itu di mana kita sebagai warga negara Indonesia harus bersikap dan berperilaku menjiwai bahwa kita itu cinta terhadap negara Republik Indonesia, di mana sikap dan perilaku kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara itu sikap atau usaha yang dapat kita lakukan untuk membela negara. Bela negara ya, membela gitu ya. Atau sebagai bentuk patriotisme kita gitu ya terhadap negara dalam upaya untuk mempertahankan jati diri bangsa, kemudian mempertahankan eksistensi. Menurut pribadi saya selaku karyawan swasta, dengan cara berperilaku baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan keluarga, dengan cara saling menghargai satu sama lain. Bela negara menurut saya suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia oleh pemerintah diwajibkan untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara, yang tentunya usaha bela negara tersebut harus sesuai juga dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Itu mungkin. Contoh implementasi menurut Kakak untuk bangsa Indonesia itu apa? Implementasi untuk bela negara untuk saat ini saya lakukan dalam lingkungan pekerjaan yang intinya menyediakan tempat air cuci tangan. Konsumen yang masuk ke area tempat bekerja atau yang berbelanja harus memakai masker, menyediakan hand sanitizer. Implementasi yang dapat kita terapkan untuk membela negara, salah satunya misalkan sebagai guru, implementasi ibu dalam membela negara itu contohnya datang ke sekolah dengan tepat waktu, memakai baju atau seragam sesuai dengan jadwal atau aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, membersihkan sekolah, lingkungan sekolah
dan mematuhi protokol. Kalau misalkan untuk TNI, polisi itu sudah pasti ya berbentuknya fisik gitu ya, bagaimana mereka membela negara. Tapi saya sebagai pegiat pendidikan, bentuk bela negara saya kepada bangsa yaitu dengan menciptakan melahirkan orang-orang yang berprestasi, kemudian menciptakan sistem pendidikan yang menarik, atau benar-benar menyebarluaskan pendidikan secara merata kepada seluruh bangsa. Tapi itu mungkin secara luas gitu ya, dan itu sangat sulit, sangat ideal gitu ya kalau berbicara bangsa. Nah, lalu kalau saya berpikir bagaimana saya gitu ya secara dalam garis kecil, dalam hal kecil untuk membela negara, ya minimalnya saya mampu menjadi pendidik yang sebenar-benarnya pendidik gitu. Ya bagaimana cara saya mengajar, bagaimana saya melahirkan murid gitu, maksudnya melahirkan murid yang tadinya belum bisa atau dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu kan proses panjang. Iya. Itu proses panjang sekali. Intinya mungkin bukan hal fisik gitu ya, implementasi saya sebagai pendidik yaitu dengan menciptakan sistem pendidikan yang betul-betul ideal gitu menurut banyak. Mengimplementasikan wujud kita bela terhadap negara, khususnya saya sebagai seorang guru, sebagai pengabdi negara, itu salah satunya adalah datang tepat waktu di saat saya bertugas, terus mencerdaskan anak-anak bangsa dengan mengajar anak-anak di sekolah dengan baik. Implementasi bela negara ini tentunya banyak sekali ya. Contoh salah satunya karena saya sebagai mahasiswa di kampus kan ada organisasi mengenai bela negara. Nah dari sana saya ikut pada organisasi tersebut. Itu mungkin sudah menunjukkan bahwa kita itu memiliki rasa bela negara. Kemudian contoh terkecilnya lagi, mengikuti upacara bendera itu sudah menunjukkan bela negara. Atau kalau di masyarakat mengikuti siskamling itu juga masuk ke dalam bela negara. Implementasi bela negara itu seperti apa guna mencegah isu-isu AGHT yang marak beredar sekarang ini? Iya, isu AGHT itu banyak gitu ya, macam-macamnya. Tapi mungkin salah satu upaya saya sebagai bentuk implementasi dalam upaya bela negara gitu ya. Ya pertama mungkin harus memperkuat bagaimana saya memberikan informasi yang nyata gitu. Nah karena dengan saling memberikan informasi mungkin itu komunikasi akan lebih terjalin. Nah kemudian dari komunikasi yang terjalin itu akan menjadi memperkuatkan hubungan gitu, karena komunikasi yang efektif. Nah dari hubungan yang kuat maka menurut saya itu ancaman, gangguan, hambatan gitu ya, segala macam itu gitu ya akan tidak mungkin terhindar, tapi mungkin akan terminimalisir karena bentuk komunikasi yang kuat. Jadi intinya harus banyak komunikasi gitu ya, kemudian kita saling menghargai juga terus sama. Selain itu dengan komunikasi yang kuat, dengan saling menghargai yang kuat, mungkin secara tidak langsung hubungan kita dengan sesama manusia juga akan lebih kuat, dan itu secara tidak langsung juga memperkuat iman kita gitu ya, kepercayaan kita, mungkin sisi spiritual kita gitu, dan itu juga akan menghindari kita dari isu-isu AGHT. Dengan maraknya isu ancaman, gangguan, serta hambatan, apa yang kakak lakukan untuk negara ini? Saling menghargai satu sama lain, diantaranya hidup rukun, saling toleransi satu sama lain. Dengan maraknya isu AGHT, apa yang dapat kita lakukan untuk upaya bela negara? Tentunya banyak sekali ya yang dapat dilakukan. Nah, salah satunya yang pertama saling peduli antar sesama. Kemudian saling menghormati antar sesama. Kemudian menambah rasa cinta kita terhadap tanah air. Itu mungkin upaya saya sebagai bela negara. Dengan adanya isu-isu AGHT ini, mungkin salah satunya saya menambah keimanan saya agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu
isu-isu yang ada di sekitar saya, apalagi hal-hal yang tidak baik. Untuk upaya bela negara dalam maraknya AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, kita bisa lakukan dengan saling menghargai, saling tolong-menolong, sehingga nantinya akan tercapai rasa persatuan sesuai dengan bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang terakhir, bagaimana menurut Ibu tentang maraknya isu-isu kontemporer saat ini seperti diadakannya peraturan PPKM untuk mencegah penyebaran COVID-19? Menurut saya, sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti peraturan PPKM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di mana peraturan PPKM ini adalah salah satu upaya kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi diusahakan sebagai warga negara yang baik kita mengikuti peraturan yang ada. Terima kasih banyak Ibu sudah dapat memberikan informasi kepada saya dan sudah dapat meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang marak saat ini misalnya COVID-19. COVID-19 ini sangat memberikan dampak bagi dunia, termasuk di Indonesia. Dampaknya itu bukan hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi pada kondisi perekonomian, pendidikan, dan juga sosial masyarakat. Misalnya pada pemberlakuan PPKM. Pemberlakuan PPKM itu dapat menyebabkan penurunan kondisi perekonomian masyarakat. COVID utamanya gitu, mungkin dari awalnya kita bisa ketemu murid gitu ya, dan itu sangat efektif gitu ya, pembelajaran kita tanpa ketahui gitu akan ada terjadinya COVID sampai akhirnya ada COVID, terus tiba-tiba kita dipisahkan selama 2 tahun dengan murid gitu ya, sampai akhirnya kita harus LFH, learning from home, dan itu dampaknya juga luar biasa gitu. Kalau misalkan guru juga berhenti belajar, misalnya nggak belajar, kita sama-sama tergerus dengan COVID gitu ya. Kita mungkin bukan meninggal karena COVID, tapi meninggal karena tidak bisa menghadapi COVID gitu, karena tidak bisa moving up, tidak bisa bertahan gitu ya dalam suasana tersebut. Misalnya gitu ya, pembelajaran meskipun learning from home itu tentunya tidak mudah juga kan bagi semua guru, apalagi kita melihat variasi beberapa guru, maksudnya entah itu di sekolah negeri ataupun swasta yang mungkin kemampuan IT-nya yang masih tertinggal dan sebagainya, itu juga berdampak bagaimana cara mereka mengajar gitu. Kalau kita kontemporer saat ini itu dapat menimbulkan keresahan ya kepada masyarakat, apalagi sekarang kan banyak hoax tentang COVID, PPKM, bahkan kalau di lingkungan guru ya P3K sekarang itu isu disebut. Nah, makanya kita harus lebih hati-hati terhadap informasi atau dalam menerima informasi, sehingga nanti kita jangan mudah terprovokasi dengan isu tersebut. Itu mungkin. Untuk saat ini, untuk COVID-19 sangat menghambat untuk pribadi saya selaku karyawan swasta, dan harus bagaimanapun kita harus mengikuti aturan dari pemerintah sesuai dengan jam operasional yang ditetapkan dan waktu oleh pemerintah. Dengan maraknya isu-isu kontemporer saat ini, diperlukan kesadaran akan tekad dan semangat bela negara yang tinggi guna menjaga keutuhan NKRI.